Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Jody Al-Hakim. Jauh sebelum diutusnya Nabi SAW, pernah ada seorang yang luar biasanya prestasi kejahatannya. Ia telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar. Namun demikian tiba-tiba tergerak dalam hatinya untuk bertaubat. Hanya saja ia bimbang apakah masih ada peluang baginya untuk kembali ke jalan yang kebaikan. Orang-orang di sekitarnya menyarankan agar menemui seorang rahib untuk menanyakan hal itu. Ketika tiba di tempat kediaman sang rahib, ia menceritakan kegundahan hatinya dan keinginannya untuk bertobat. Sang rahib bertanya, "Apakah kesalahanmu?" Berkata, "Saya telah membunuh 99 orang tanpa alasan yang benar." "Apa?" seru sang rahib penuh kekagetan. "Membunuh 99 orang? Tidak ada jalan bagimu. Tempat yang tepat bagimu adalah neraka." Lelaki itu sangat kecewa sekaligus marah. Ia sadar bahwa kesalahannya memang begitu besar, tetapi cara sang rahib menyikapi dan memvonis itu sangat melukainya. Walau hatinya mulai lembut dengan keinginan untuk bertobat, tetapi jiwa jahatnya belum benar-benar menghilang. Tanpa banyak bicara, ia mengambil pisaunya dan membunuh sang rahib. Genap sudah 100 nyawa yang tidak bersalah melayang di tangannya, tetapi panggilan ilahiyah untuk bertobat terus mengganggu perasaannya. Hanya saja ia tidak tahu harus bagaimana. Suatu ketika ada orang yang menyarankan untuk menemui seorang yang alim di suatu tempat, dan ia segera menuju ke sana. Ketika tiba di tempat tinggal sang alim, ia menceritakan jalan hidupnya, termasuk ketika ia menggenapkan pembunuhannya yang ke-100 pada diri sang rahib. Dan tentu saja keinginannya itu untuk bertaubat. Sang alim yang bijak itu berkata, "Tentu saja bisa, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi keinginanmu itu." Lalu sang alim berkata, "Pergilah ke kota A, kota lainnya, karena di sana banyak orang yang beribadah kepada Allah. Beribadahlah engkau bersama mereka, dan jangan pernah kembali ke kota itu. Insya Allah engkau akan memperoleh ampunan Allah dan dimudahkan jalan kebaikan." Itu segera berangkat ke kota yang dimaksudkan sang alim. Tetapi di tengah perjalanan kematian menjemputnya. Datanglah 2 malaikat untuk menjemput jiwa lelaki itu. Satu malaikat rahmat dan satunya lagi malaikat azab. Malaikat itu bertengkar dan masing-masing merasa berhak untuk membawa jiwa lelaki itu. Sang malaikat rahmat berkata, "Ia telah berjalan kepada Allah dengan sepenuh hatinya." Malaikat azab berkata, "Ia tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, justru kejahatannya yang bertumpuk-tumpuk." Mereka berdua terus beradu argumentasi sampai akhirnya Allah mengutuskan malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia untuk menjadi hakim bagi keduanya. Setelah masing-masing mengajukan pendapatnya, malaikat hakim berkata, "Ukurlah jarak 2 kota itu dari tempat kematiannya. Mana yang lebih dekat, maka ia termasuk dalam golongannya." Mereka mengukur jaraknya, dan ternyata kota yang dituju, kota tempat ibadah dan penuh kebaikan, lebih dekat sejengkal daripada kota maksiat yang ditinggalkannya. Maka jiwanya dibawa oleh malaikat rahmat dan ia memperoleh ampunan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu besar ampunan Allah. Hanya saja kita yang sibuk dan kita yang lupa kepada Allah. Semoga dengan cerita ini bisa memberikan manfaat bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.